semuanya, selamat pagi. Pagi. Hai Jovanta. Oke, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Di sebelah saya ada Adit, ada Kakak Senja. Halo. ada Kakak Di. Kalian semua apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Amin, Kak. Oke, untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Boleh sambil joget-joget, sambil bertepuk tangan dari rumah masing-masing ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami walaupun masih melalui online. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah sekolah minggu hari ini. Semoga kami bisa menikmati firman yang akan nanti dibawakan oleh Kakak Dwi. Dan berkati kami, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Kembali menyapa. Halo, shalom semuanya. Shalom. Halo Sesi. Halo Zefta. Halo Melati. Halo Isabel. Halo Hana. Halo Jovanka. Halo Marco. Halo Jefta. Halo Jefta. Halo Adin. Oh ya, Adin. Oke, untuk lagu selanjutnya dengan semangat lagi kita akan menyanyikan Kambing Embek-Embek. Pada tahu kan lagunya? Boleh dengan menirukan suara berbagai binatang-binatang itu. Suara kambing.
lagunya karena baru pertama kali. Belum berubah jadi kambing. Iya. Oke, untuk lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dwi, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Oke, untuk selanjutnya aku serahkan ke Kak Dwi. Terima kasih Kakak Antonia. Selamat pagi adik-adik. Boleh di-unmute dulu loh sebelumnya untuk saling menyapa. Selamat pagi semuanya. Udah lama ya nggak ketemu adik-adik. Halo Melati, Harrison, Isabel, Hana, Cecil. Siapa lagi nih yang kelihatan? Selamat pagi. Yuk kita doa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini boleh bertemu melalui Zoom online ini. Kami boleh melihat, kami boleh menyapa satu dengan yang lain. Kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup setia kepada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik ingat nggak murid-murid Tuhan Yesus yang sering disebutkan itu ada 12 murid? Masih ingat nggak? Ayo coba disebut satu-satu, kita hitung ya. Ayo, boleh di-unmute. Siapa nomor 1? Nggak urut, nggak apa-apa. Andreas. Simon Petrus. Simon Petrus. Dua ya. Yakobus. Yohanes. Yohanes. Filipus. Thomas, Adin, bilang Thomas. 7 lagi. Siapa? Halo, Bandung.
Petrus tadi udah. Yesus. Bisa Ayo. Simon Petrus, nah. Filipus, ya. Yakobus, Filipus. Yakobus tuh ada dua loh adik-adik. Ada Yakobus saudaranya Yohanes, ada si Yakobus anak Alfius, 8. Terus ada Simon juga ada 2. Simon Petrus, terus satunya Simon. Orang salah. Terus ini udah 9 ya. Terus siapa lagi? Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alfius, Tadius. Nah, itu belum disebut tadi. Tadius. Kalau ibadah pasti hafal, terakhir. 12 murid Yesus. Apa yang terlewat tadi? Ya, nggak apa-apa. Yang penting 12 ya. Hati-hati, ingat-ingat. Nah, semua kan yang kita sebutin tadi, laki-laki semua ya adik-adik. Memangnya murid Tuhan Yesus itu nggak ada yang perempuan? Oh, sebetulnya adik-adik, murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu banyak banget kalau adik-adik baca di Alkitab. Tapi memang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus tuh 12 itu. Nah, ada adik-adik seorang pengikut Tuhan yang kita lihat ya, setia apa enggak ya dia ya, kira-kira perempuan adik-adik. Oh, luar biasa. Ini perempuan hebat ini. Kita mau lihat, namanya adalah, Mana ya gambarnya? gambarnya Kak Dwi mana ya? Kak Dwi tadi cari kok nggak kelihatan. Oh. Ayo yang pertama dulu, ya. Tuhan Yesus itu dan murid-muridnya ini berkeliling adik-adik dari kota-kota ke desa-desa mengajar tentang kebenaran Tuhan, firman Tuhan, terus sama menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, mengusir setan gitu. Nah, tadi Kak Dwi bilang, selain yang laki-laki juga ada yang perempuan adik-adik. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nih, banyak loh adik-adik. Ada yang namanya Maria, ada yang namanya Salome, ada yang namanya Yohana. Wah, Marianya aja, nama Maria aja nggak cuma satu. Ada Maria Magdalena. Nah, kita mau lihat Maria Magdalena. Wah, siapa ini yang nyoret-nyoret gambar Kak Dwi ya? Nah, Maria Magdalena ini dari mana ya adik-adik? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Wah, dia itu dari Magdala. Wah, makanya namanya itu jadi disebutin Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini dari Magdala. Magdala itu dekat Danau Galilea. Ya. Di daerah Magdala itu penghasil ikan banyak, perikanan ya. Jadi ini kota yang kaya nih Magdala. Jadi Maria Magdalena juga termasuk orang yang perempuan yang dari keluarga yang berada. Adik-adik, kok bisa ya Maria Magdalena walaupun perempuan ini ikut Tuhan Yesus ya adik-adik? Apa sebabnya? Nah tadi kan Kak Dwi cerita ya, kalau Tuhan Yesus tuh dalam perjalanan pelayanannya menyembuhkan orang, mengajar gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan Maria Magdalena ini? Yuk Kak, kita lihat slide-nya lagi Kak. Ini ada perempuan ngapain ya kira-kira adik-adik ini? Ini bajunya baik apa enggak ya? Rambutnya, wah ini orang ini, maaf, agak gini loh adik-adik. Oh, gila ya adik-adik ya. Wow. Tapi apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Yuk kita lihat. Maria Magdalena ini juga
sakit adik-adik. Dia tidak melakukan segala sesuatu itu dari keinginannya sendiri. Karena di dalam dirinya ada roh-roh jahat yang menguasai hidupnya. Nah, Tuhan Yesus datang ke kampungnya dan Tuhan Yesus menyembuhkan Maria Magdalena. Yuk kita lihat ya, Tuhan menjamah Maria Magdalena. Maria Magdalena sembuh dari apa? Tahu enggak ada. Maria Magdalena ini dia sakitnya itu serem loh adik-adik. Dia dikuasai, lanjut Kak yuk. Dikuasai atau dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah adik-adik, 1 roh jahat aja menyeramkan ya adik-adik. Bisa membuat semua yang ada di sekitar kita tuh jadi berantakan. Berantem sama temannya di sebelahnya. Oh, dikuasai roh jahat. Apalagi 7, serem kan? 7, apa aja serem. Nah, setelah Maria Magdalena sembuh, apa yang dilakukan? Yuk kita lihat. Wah, dia bisa beraktivitas sebagaimana seorang perempuan. Nah, bisa mengambil air, bisa memasak, bisa melakukan segala sesuatu. Lanjut slide-nya terus saja. Ayo, Maria Magdalena ya, bisa melakukan segala hal yang baik yang tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Serem loh adik-adik kalau dikuasai roh jahat itu. Kak Dwi itu punya ya bukan tetangga sih, rumahnya jauh banget. Dia itu dikuasai roh jahat, itu sering ngejar-ngejar orang adik-adik. Kak Dwi pernah dikejar itu sampai lari-lari, takut banget. Sampai hampir nyemplung sungai gara-gara takut. Nah, bayangin kalau dikejar-kejar oleh Maria Magdalena yang dulunya masih dikuasai roh jahat. Serem ya adik-adik. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Maria Magdalena ini mengikuti Tuhan Yesus. Kita lihat yuk. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota, desa ke desa. Maria Magdalena ikut melayani Tuhan Yesus, juga melayani kebutuhan murid-muridnya. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Nah, tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang itu suka dengan Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus itu ditangkap. Yuk, lanjut yuk. Suatu hari Tuhan Yesus ditangkap. Nah, ditangkap, lalu Tuhan Yesus disalib. Kira-kira Maria Magdalena ini sedih enggak? Sedih, sedihnya pakai banget. Bahkan nangis ya. Karena apa? Di situ itu adik-adik ada bapak-bapak yang melihat Tuhan Yesus disalib. Ya, murid-muridnya yang laki-laki, murid-muridnya yang perempuan melihat Tuhan Yesus disalib. Dan mereka semua bersedih. Termasuk siapa? Maria Magdalena. Nah, dalam Alkitab adik-adik dikisahkan murid-muridnya itu banyak yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Takut. Takut kalau mereka juga ditangkap. Tetapi Maria Magdalena ini tetap setia sama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus ketika masih disanjung-sanjung gitu ya, dipuji-puji, Maria Magdalena mengikuti. Lalu ketika Tuhan Yesus disalib, Maria Magdalena juga ada di samping Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke pemakaman, ke kubur ya. Maria Magdalena dan ibunya Tuhan Yesus juga mengikuti. Melihat dibawa sampai ke pemakaman. Wah, sedihnya adik-adik, kita ditinggal pergi orang yang kita kasihi, ya berpisah jauh aja kita sedih. Apalagi ini ditinggal apa? Meninggal ya adik-adik, meninggal dunia. Nah, sesuai kebiasaan adik-adik, biasanya tuh orang yang sudah meninggal itu dikasih rempah-rempah, wangi-wangian. Nah, pada hari yang ketiga, Maria Magdalena itu ya kepingin mengunjungi makamnya Tuhan Yesus. Oh, tetapi Maria Magdalena bingung. Kok
Tahu-tahu makamnya nggak ada. Wah, dia sedih adik-adik. Ini pasti Tuhanku, ini pasti dicuri orang. Ini pasti ada orang jahat yang ngambil. Dia bingung lihat ke sana kemari ya, jadi nyari. Di mana Tuhanku Yesus? Di mana sahabatku? Gitu ya. Nah, di saat dia sedang mencari-cari adik-adik, tiba-tiba ada putih-putih. Apa itu ya putih-putih? Putih-putih. Wah, ada malaikat Tuhan. Nah, salah satu dari malaikat Tuhan itu bilang adik-adik sama Maria Magdalena, Ibu, apa yang engkau cari? Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Wah, Maria Magdalena bingung. Orang yang hidup? Apakah kau tidak ingat apa yang dikatakan oleh gurumu, Yesusmu, sahabatmu, bahwa ia akan bangkit? Wah, Maria Magdalena masih bingung, adik-adik. Tiba-tiba ada yang manggil. Ibu, gitu ya. Dia belum kenalin kalau itu Tuhan Yesus. Tapi begitu Maria Magdalena tanya gini, Pak penjaga, dikira Pak penjaga taman adik-adik. Kalau engkau mencuri Tuhanku, kembalikan, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus menyapa begini, Maria. Begitu mendengar suara itu, Maria ingat ini suara Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, makanya Maria Magdalena senang adik-adik, ternyata benar. Haleluya, dia bangkit, gitu kan? Haleluya, dia hidup, dia senang, dia mau menyembah Tuhan Yesus, menjamah kakinya. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Nah, sekarang tugas Maria Magdalena adalah mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada para murid, pada murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari Maria Magdalena ini? Adik-adik, ini huruf V ya, misalnya kita ini huruf V. V yang di sini ini Tuhan Yesus berada pada puncak kejayaan, kemasyuran, dieluk-elukan banyak orang. Nah, disitulah Maria Magdalena disembuhkan Tuhan. Maria Magdalena senang dan memutuskan untuk mengikut Tuhan karena dia sembuh. Dia menjadi seorang yang setia mengikuti Tuhan Yesus, mendampingi Tuhan Yesus. Lalu huruf V ini kan ada ke bawahnya ya adik-adik. Ini adalah titik terendah kehidupan Tuhan Yesus yang paling rendah, yaitu ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan Maria Magdalena tetap setia. Dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus dalam kesendiriannya mengalami penderitaan itu. Lalu naik, ini huruf V lagi, ini V yang bagian atas lagi. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Maria Magdalena tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat Kak slide berikutnya. Apa yang kita pelajari? Adit bisa bantu baca. Maria Magdalena mengalami perubahan hidup. Ya, terus siapa lagi yang bisa baca? Mako bisa baca? Maria Magdalena melayani Tuhan dengan segenap hati. Iya, siapa lagi ya? Di situ Hana boleh deh. Hana bisa baca? Bisa. Ya. Maria Magdalena menjadi murid Tuhan yang setia. Iya, kita belajar dari kesetiaan Maria Magdalena yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Nah, adik-adik, kita ini kan anak-anak sekolah minggu ya, adik-adik sekolah minggu. Yang kita inginkan adalah apa? Bisa setia seperti Maria Magdalena, tidak enggan, tidak males-malesan untuk ikut kebaktian sekolah minggu. Juga tidak males-malesan untuk berdoa, membaca Alkitab. Ya, biarlah kita bisa belajar dari
kehidupan Maria Magdalena ini, walaupun keadaannya tidak baik, tapi tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita doa untuk firman Tuhan, nanti habis itu akan dipimpin Kak Senja untuk aktivitas selanjutnya. Ya, kita doa. Siapa ya? Jefta ada enggak? Ada, Kak. Boleh bantu doa untuk firman Tuhan? Oke. Kita berdoa berdoa. Tuhan berkatilah teman-teman di sekolah minggu ini supaya selalu sehat ya Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak yang akan mengajar, yang mengajarkan atau sudah mengajarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kau berkatilah kami semua Tuhan supaya kami selalu sehat ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Terima kasih Jefta. Doa supaya kita selalu setia kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dadah. Kak Senja akan pimpin kita dalam aktivitas selanjutnya. Ya. Terima kasih Kak Dwi yang udah bagiin firman Tuhan buat kita semua. Adik-adik tadi merhatiin semua kan? Nggak ada yang ngantuk-ngantuk? Nggak ya? Coba yang tadi benar-benar merhatiin Kak Dwi ketika cerita boleh angkat jempolnya masing-masing. Biar kelihatan nih di video nih. Weh, melatih hebat. Mana lagi yang tadi merhatiin ceritanya Kak Dwi nih? Aku merhatiin. Marco, hebat. Marco tumben gak nyalain video? Nah, gitu dong. Wajah tampannya dateng, muncul. Nah, oke. Ya, Kakak Senja yakin semua memperhatikan dengan baik. Nah, hari ini aktivitas kita adalah kuis. Oke. Nah, kuisnya ini rebutan. Tapi rebutannya itu dilihat dari siapa yang raise hand duluan. Adik-adik semua tahu raise hand yang ada di situ? Di Zoom-nya? Tahu? Kalau yang nggak tahu, boleh langsung buka mic-nya deh ya. Ya, jadi nanti Kakak Senja lihat. Oh, dibantuin Harry ya. Oke. Nanti Cecil dibantuin sama Mami di rumah ya, atau Jovanka, Jefta, tahu semua. Coba sekarang latihan reaction raise hand-nya. Coba dimunculin. Kita raise hand semua. Adin raise hand-nya ini aja ya, tangannya muncul gitu Adinnya. Oke. Udah raise hand semua bisa? Isabel belum? Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, nggak apa-apa deh. Nah, itu dia. Oke, raise hand-nya udah ada. Jefta, bisa Jefta? Jefta sama Jovanka, oke. Jovanka bisa? Bisa. Oke, ya semua sekarang turunin dulu tangannya. Pertanyaan-pertanyaannya ada yang rada-rada gampang, ada yang butuh inget-inget gitu ya. Nih Adi nggak boleh ngintip. Oke, kita mulai ya. Semua udah siap? Buka dulu mic-nya, bilang siap gitu. Oke, coba ya. Semua sudah siap? Siap. Tidak siap. Yo, Siap. tidak siap. Itu belum diturunin. Angkat tangannya diturunin dulu, Isabel sama Hana. Raise hand-nya di low dulu. Ya, klik sekali lagi. Ya, supaya turun tangannya. Nah, oke, sip. Kita mulai ya. Siap nggak siap? Kita harus mulai. Oke, pertanyaan nomor 1. Adik jangan ngintip. Nomor 1 nih ya, dengerin. Nggak ada di layar tulis pertanyaannya, jadi harus didengerin. Nanti kalau Kakak Senja sebutin pertanyaannya, terus Kakak Senja bilang 1, 2, 3, raise hand, gitu ya. Oke, nomor 1 pertanyaannya, apakah yang dilakukan Yesus ketika Maria Magdalena sakit? 1, 2, 3, raise hand. Wah, Adin duluan nih. Bentar. Nah, aku duluan tadi.
Siapa nih Kak Antonia? Adin ya? Oke, Kak Antonia jadi juri penentu ya. Oke, satu orang. Kak, harus Jefta tadi Jefta kan jawabnya yang dari sistemnya langsung, bukan dari itunya. Nah, berarti ya Adin nggak ikut dong. Berarti Ya, Jefta. kesempatannya satu anak satu kali dulu ya. Nanti kalau misalnya udah semua punya giliran baru. Oke, Adin dulu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menyembuhkannya. Nggak kedengeran suaranya. Menyembuhkannya. Oke, jadi yang dilakukan Yesus menyembuhkan Maria. Maria Magdalena. Bener nggak jawabannya Kak Adi? Betul. Betul. Tepuk tangan buat Adin. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya. Deng, 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 deng. Siap-siap ya semuanya. Pertanyaan yang kedua. Maria Magdalena berasal dari mana? Adik-adik, 1, 2, 3, raise hand. Jefta. Marco. Oh, Marco. Marco duluan, sorry. Marco, ayo Marco. Dari kota itu. Ayo. 1. Ada di mana? Kota. Dari kota yang di dekat lautan itu. Ya, apa namanya? Kota apa? Hitung-hitung kantan ya. 1, 2, Kalau nggak bisa tadi siapa? Kota pesisir. sampai berapa? 7, 8, 9, 10. Kota pesisiran. Habis lempar ke siapa? Jefta. Ayo, Ya Jefta. aku benar loh, penyisiran. Magdalena bukan sih? Pesisir. Pesisiran. Oke, kita catat ya, terlupa nih yang betul siapa aja nih. Adin udah sama Jefta ya. Oke, good. Ayo Marco, coba lagi. Kayak iklan ale-ale enggak ya? Kupon ale-ale, coba lagi. Oke, turun dulu tangannya semuanya. Sekarang yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, Jefta belum turun tangan. Untung ingat tuh, Jefta ingat ya. Oke, yang ketiga, ayo Hana, Melati, Isabel, Jovanka, semangat. Yang ketiga, apa bentuk ucapan syukur dari Maria Magdalena kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah sembuhin dia. Tidak bohong kalau dia Siapa dulu? Raisan. Jovanka dulu. Ayo, Jovanka. Yang jawab udah jawab lagi Kak. Yang udah jawab. Yang udah jawab jangan dulu, nanti ya. Ayo, Iya, Jovanka. jawabnya salah. Oh iya, kecuali salah. Yes. Ayo, Jovanka. Ya, dia setia. Setia apa tuh? Dia mengikuti Tuhan Yesus. Oke, bener gak Kak Dwi jawabannya? Setia tuh. Tepuk tangan buat Jovanka. Ya, oke. Pertanyaan yang keempat. Siap-siap semuanya. Marco siap nggak Marco? Marco udah hilang lagi nih. Marco turun dulu tangannya. Curang. Marco lupa nih. Belum megel nanti. Naik terus. Oke, yang keempat. Siapa orang pertama yang mengetahui bahwa kubur Yesus terbuka dan Yesus ternyata sudah bangkit? 1, 2, 3, raise hand. Cecil. Ayo, Cecil jawabannya apa? Murid-murid Yesus. Siapa? Murid-murid Yesus. Itu suara siapa ya? Cecil, apa jawabannya? Maria Magdalena. Yeah. Hebat, betul. Jadi yang pertama kali tahu tuh Maria Magdalena. Oke. Nah, tadi udah nomor berapa ya? Jadi lupa. Oh, nomor 4 ya. Sekarang pertanyaan nomor 5. Yesus bangkit pada hari yang keberapa? 1, 2, 3, raise hand. Ayo, hari keberapa ya? Ayo. Nih kalau di sampingnya ada mamahnya. Jefta belum. Jefta udah tadi ya. Yang lain gimana? Ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Oke, Jefta deh. Dikasih kesempatan Jefta. Hari keberapa Jefta? Hari ke-7 bukan. Hari keberapa ya? Bener nggak ya 7? Salah.
Tadi siapa habis Jefta tadi? Jovanka. Ya, Jovanka. Hari ketiga. Hari keberapa? Yang ketiga. 3. Oke, 100. Betul. Kan udah angkat ya. Maaf ya, Din. Nomor 6. Ayo, sini muncul. Nomor 6. Iya, benar. Di mana Maria Magdalena berada ketika Yesus sedang disalib? Di mana Maria Magdalena? 1, 2, 3, raise hand. Jefta tuh ya. Oh, Adi nama Jefta. Ya. Jefta boleh deh. Tadi soalnya duluan ada tangannya. Ayo coba Jefta, di mana Maria Magdalena? Ini ya tempat tanda si salib ya, itu kalau nggak salah di tunggu di Bukit Golgota nggak sih? Maria Magdalena di Bukit Golgota. Gitu. Disalib pas Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Ya. Kayak Betul. Adi apa mau jawab apa? Nggak jadi. Ya benar. Jadi ketika Yesus disalib, Maria Magdalena ada di dekat salib Yesus, yaitu di Golgota. Oke, hebat, tepuk tangan buat Jefta dan tadi yang udah jawab gitu ya. Oke, berapa soal? sekarang kenapa Jefta? Berapa soal? Ada banyak. Pertanyaan ke-7. Ayo Marco masih semangat Marco. Turunin dulu Jefta, tangannya Jefta. Ada 10 pertanyaan nih. Pertanyaan ke-7. Bagaimana perasaan Maria Magdalena? Jefta belum turun tangannya. Jefta bisa turunin tangannya, Jefta? Ayo, diturunin dulu. Oke, Kakak Senja yang turunin. Oke, nah, bagaimana perasaan Maria Magdalena ketika melihat Yesus mati? Siapa yang mau jawab? Adin ya, Adin dulu. Sedih. Perasaannya gimana? Sedih. Gak dengar. Sadar. Oh, sedih. Ya, betul. Maria Magdalena. Iya. Tadi duluan Adin yang angkat, oke? Sekarang lebih semangat lagi, biar cepat naik tangannya. Oke. Sekarang pertanyaan ke-8. Nih, Kakak Senja mau tanya sama adik-adik. Apakah Tuhan Yesus benar-benar mati? 1, 2, 3. Oh, melati. Melati dulu, Din. Apakah Yesus benar-benar mati? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Yesus bangkit lagi. Karena Yesus bangkit lagi. Good. Ya, jadi Yesus mati, tapi Yesus tetap bangkit. Gitu ya. Yesus benar-benar mati, tapi Tuhan Yesus benar-benar hidup juga gitu ya, karena bangkit dari kematian. Oke. Nah, pertanyaan ke-9. Ayo, yang belum jawab siapa nih tadi nih? Jangan terlewat. Hana, terus Devon, terus Isabel, terus Cecil tadi udah jawab ya. Terus yang lainnya, jangan lupa. Marco. Pertanyaan ke-9. Apakah yang Maria Magdalena lihat ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus? 1, 2, 3. Mati tadi itu duluan. Oke, tapi Marco ya yang Kakak Senja kasih kesempatan duluan. Oh, oke. Itu malaikat. Malaikat, bener nggak Kak Dwi? 100. Hebat Marco. Ya, jadi yang pertama kali dilihat itu ada malaikat ya. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, ini dia pertanyaan yang terakhir.
Enggak. Masih ada satu terakhir lagi nanti. Pertanyaan yang ke-10. Apakah perintah Tuhan Yesus ketika menampakkan diri pada Maria Magdalena? 1, 2, 3, raise hand. Apa perintah Tuhan Yesus? Isabel ingat? Hana? Waktu Tuhan Yesus putih-putih muncul, tadi kata Kak Dwi ya, disangkanya itu penjaga taman tadi. Terus Tuhan Yesus bilang, aku nih, Cecil. Yang lain ada yang mau jawab selain Cecil juga? Belum ya? Ya udah, Cecil deh. Cecil, apa perintah Tuhan Yesus? Apa? Balik ke Tuhan Yesus. Balik ke Tuhan Yesus. Murid-murid. Mana apa? Murid. Balik ke murid-murid. Balik ke murid-murid. Balik ke murid-murid. Untuk ngapain? Kasih tahu. Kasih tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Good. Terima kasih Sisil sudah memperhatikan ya. Betul. Jadi perintah Tuhan Yesus, kabarkan tentang kebangkitanku kepada para murid. Good. Oke, ini dia pertanyaan yang benar-benar terakhir. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? 1, 2, 3, raise hand. Siapa yang mau menjawab? Aduh, Siapa tuh? Isabel ya? Oh, Din. Ada tadi suara siapa sih? Isabel tadi ya? Angkat tangan dulu ayo. 1, 2, 3. Adin dah ya. Ya wis, Adin ayo. Apa yang kita pelajari? Suaranya keras. Kita harus jadi murid Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jadi murid Tuhan dan setia kepada Tuhan. Betul. Ada lagi? Yang mau betul. kasih pendapat? Yang kita pelajari apalagi Cecil. Oh, Hana dulu deh. Hana duluan ya. Baru Sisil. Hana, apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus baik karena dia telah udah mati untuk kita supaya nebus dosa kita. Oke, jadi hari ini yang kita pelajari Tuhan Yesus itu baik karena sudah mau mati menebus dosa kita. Betul. Lalu tentang Magdalenanya apa nih? Jefta tadi ya, angkat tangan. Abis Jefta, Sisil. Jefta dulu. Ini kita belajar suatu pengorbanan Yesus untuk manusia yang berdosa. Jadi untuk menebus dosa manusia dan bertemu murid-muridnya kalau dia udah bangkit. Ya gitu kayaknya. Oke, good. Itu dari sisi Tuhan Yesus. Cecil gimana? Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Oke. Tadi Melati, gimana Melati? Apa yang kita pelajari dari sisi dari Maria Magdalenanya? Tuhan Yesus Ngomong-ngomong ya 1, 2, 3, ayo. Harus dan setia dan suaranya gedein deh. Ayo. Kita harus taat sama Tuhan dan setia sama Tuhan. Ya? Kurang Dia udah mengambil katanya. Suaranya nggak masuk nih. Ayo coba ngomong lagi deh, lebih gede. Kita harus taat Dan setia ke Tuhan. itu Mbak, suara dia kecil. Setia kepada Tuhan ya tadi ya? Setia dan taat kepada Tuhan. Oke. Ada lagi yang mau bilang? Oh, Isabel, apa yang kita setia pelajari? kepada Tuhan. Apa? Setia kepada Tuhan. Oke, betul. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Jefta ya? Jefta udah belum tadi? Udah ya? Udah ya? Oke, ya.
Jawabannya betul semua. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga belajar dari Maria Magdalena yang mengalami perubahan hidup. Dan Maria Magdalena mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Oke. Nah, adik-adik, aktivitas juga satu lagi yang mau Kakak Senja ajak ke adik-adik. Nanti adik-adik semua akan dikirimin karton beserta dengan stiker-stiker yang minggu depan akan kita jadikan lembar absensi. Ya, tapi lembar absensinya harus adik-adik hias. Nah, dikirimnya akan mulai dari Senin, Selasa, atau Rabu. Jadi nanti adik-adik yang belum dapat boleh WA Kakak Senja ya. Jadi mulai besok akan kakak kirimin ke rumah adik-adik sekalian. Nah, nanti jangan lupa lembar kartonnya dihias. Nanti kalau misalnya yang suka gambar boleh dihias pakai krayon, pakai spidol, pakai pensil warna gitu ya. Silakan. Nah, itu akan kita pakai menjadi lembar absensi ibadah sekolah minggu ke depannya. Nah, adik-adik seperti Maria Magdalena yang sungguh-sungguh dan terus setia sama Tuhan, kiranya kita semua juga seperti itu ya. Jangan lagi bosan ataupun ogah-ogahan untuk sekolah minggu, tapi kita semua harus semangat gitu ya. Jadi nanti absennya bisa kita jadiin pengingat supaya kita ingat, oh kemarin kok aku nggak sekolah minggu ya, gitu. Oke? Ya, nanti ditunggu ya. Nanti Kakak Senja kirim, Kakak Senja kabarin ke adik-adik semua. Ya, sekian ibadah kita hari ini dan juga aktivitas kita. Kita ketemu lagi di hari Minggu depan dan hari Jumat gabung bersama orang tua di dalam ibadah Jumat Agung. Oke, kita mau tutup dalam doa. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya. Tutup matanya, kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar dari Maria Magdalena. Ajar kami Tuhan menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi murid Tuhan yang tidak lagi malas beribadah, tapi kami bisa semangat beribadah, semangat membaca firman Tuhan, dan semangat serta rajin juga berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, kami serahkan masa depan kami, serta keluarga kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami juga teringat teman kami Ferin yang hari ini perform untuk balet. Tuhan yang berkati Ferin, Tuhan yang berikan Ferin kemampuan, keyakinan, keberanian, dan juga kepercayaan diri ketika Ferin sedang perform hari ini. Biarlah kami bisa bertemu kembali di minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Udah di rumah ya. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan.